Baiklah, saya sekali ini akan membuat video tentang etika-etika kewirausahaan yang harus dipatuhi oleh setiap pengusaha, baik calon maupun yang telah melakukan usaha. Nah, etika sendiri, etimologinya itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti etiquette, yaitu pada zaman dahulu ketika orang Perancis tersebut melakukan acara, maka dilaksanakan dulu namanya undangan. Undangan inilah yang menjadikan etika utama. Nah, untuk di setiap pengusaha-pengusaha yang mulai melakukannya, etika itu penting dan harus dipatuhi, dan etika itu bisa bermacam-macam. Etika itu tuh tergantung dari daerah yang akan jadikan target untuk melakukan usaha. Nah, jadi etika itu tuh digunakan etika itu tuh dipatuhi oleh setiap pengusaha agar sesuai dengan norma-norma yang akan dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan usaha di lokasi tertentu. Etika pengusaha itu harus mematuhi norma dan sekitar, karena setiap wilayah itu memiliki norma yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini etika yang dipatuhi oleh para pengusaha itu tuh adalah yang penting lagi. Itu yang pertama adalah mematuhi setiap norma yang berlaku di masyarakat, karena yang mengikuti norma itu adalah pengusaha, bukan sebaliknya. Jika uh, pengusaha tidak mematuhi norma tersebut, maka akan terancam usahanya mereka tidak lancar atau kontroversial. Nah, seperti contohnya gini, jika kita melakukan usaha di penduduk yang mayoritas muslim, sementara kita dari luar gitu, kita wajib dulu mengecek label halal atau memberikan produk label halal dengan ormas-ormas setempat. Karena itulah yang berlaku untuk melakukan usaha di penduduk mayoritas muslim tersebut, dan itu merupakan hal penting bagi mereka, dan mungkin tidak pun penting bagi golongan yang lain. Nah, etika etika pengusaha itu tuh harus bersih harus berimprovisasi, karena bisa saja masyarakat tersebut terlalu kaku. Tapi etika yang kita lakukan itu harus mengikuti kajian masyarakat tersebut, tapi jangan terlalu kaku. Untuk itulah, makanya kita pelajari dulu demografi masyarakat tersebut untuk melakukan usaha-usaha, agar kita tahu kultur budayanya, seluk-beluk masyarakatnya, perilaku masyarakatnya, dan rata-rata pengetahuan atau kecerdasan masyarakat tersebut. Nah, bisa itulah kita bisa melakukan usaha. Tidak hanya itu, selain etika, kita juga harus uh, mengecek finansial, karena semakin kaya atau miskinnya masyarakat tersebut, maka akan berpengaruh pada etika jual belinya. Jika kita membuka toko yang mewah di tempat masyarakat yang kumuh, yang memiliki etika yang cenderung tertinggal, maka akan akan rawan sekali usaha kita tersebut dipalak preman, dicuri itu kan. Karena apa? Karena kita membuka usaha di tempat yang etikanya tidak cocok. Tapi jika kita membuka usaha misalnya warung-warung murah gitu di tempat masyarakat yang memiliki pemasaran seadanya, maka saya yakin akan ramai. Karena apa? Karena terjangkau bagi mereka. Tidak hanya itu, etika pun juga harus sesuai dengan budaya atau kultur dan agama masing-masing. Seperti jika kita membuka toko di wilayah mayoritas orang Tionghoa,
kita harus berimprovisasi, berarti menambahkan daging babi gitu kan. Dan jika kita melakukan usaha di tengah kalangan umat muslim gitu kan, kita harus bekerja sama dengan MUI setempat agar dapat label halalnya. Tidak hanya itu, selera pun harus harus sesuai dengan etika masyarakat tersebut. Seperti di masyarakat miskin misalnya, kita juga harus memberikan misalnya etika tersebut, harus ada pinjamannya, misalnya pinjaman yang bunga rendah, maka akan disenangi oleh orang banyak. Sementara jika kita masih memaksakan cash itu kan kepada orang-orang miskin, maka mereka tidak akan suka. Karena itulah orang-orang karena itulah orang-orang yang tidak mampu itu tuh cenderung menyukai toko yang murah, dan pemilik toko pun mereka kenal. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan utang piutang. Jika kita berusaha terlalu kaku di tempat masyarakat yang bersifat feudal itu kan, yang masih premanisme, masih di mana-mana premanismenya, maka kita juga harus berimprovisasi. Dan jika kita membuka toko-toko elit gitu, kita juga harus menyesuaikannya. Karena apa? Karena mereka, orang-orang yang menengah ke atas itu, mereka tidak cenderung menyukai barang yang murah, mereka inginnya berkualitas tinggi, dan mereka pun tidak harus dilayani dengan pelayanan yang sah. Nah, maka itulah bagi kita harus melakukan usaha dengan etika dan moral-moral yang berlaku, dengan istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dan juga kita tidak boleh saja harus langsung masuk aja itu. Kita harus mempelajari demografi masyarakatnya, karena banyak sekali usaha-usaha yang tidak terlalu mencek gitu kan, seperti usaha baju-baju mewah, tapi di kota kabupaten mereka gagal. Karena apa? Orang kabupaten itu cenderung memiliki barang yang murah. Kalaupun mereka ingin beli mahal, mereka akan pergi ke kota-kota besar. Nah, baiklah, sampai di sinilah video saya. Sampai jumpa.